Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Bersama dengan saya Bung Ropan. Dan kita berada di Rise Soccer TV, di channel YouTube yang pada hari ini kita mendapat sebuah kehormatan. Saya bersama dengan Bung Yesayas Octavianus yang tentunya akan memandu acara pada hari ini, dan tamu kita ini istimewa ini, Pak Aksanul Kosasi. Dan beliau sudah ada di depan kita. Kita akan berbicara santai aja, kita akan ngobrol di sini teman-teman semua, dan perlu diketahui bahwa KLB sudah semakin dekat. Kita akan bicara juga banyak soal itu, persepakbolaan ke depan, apa yang ada di kepala beliau untuk memajukan sepak bola Indonesia, ya, transformasi semacam apa yang harus dilakukan oleh petinggi PSSI kalau bisa beliau terpilih menjadi ketua umum. Nah, kita akan bincang-bincang secara santai aja dan bicara. Oke, siap-siap Pak Aksanul? Ya, Bang Aksanul aja kita panggil kan? Bang Aksanul ya. Jadi saya sama saya sendiri datang ini sebuah kehormatan. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih sudah berada di sini, dan kita akan bicara banyak soal bagaimana sepak bola kita ingin maju, Bang. Di kepala Abang sebelum kita bicara masuk sebagai bursa, ini bukan bursa transfer nih Bang. Bursa untuk menjadi itu ya. Ketua satu dong, ketua PSSI satu dong tentunya di sini. Nah, Abang ini bisa tertarik untuk ke situ gimana dulu Bang? Awalnya ini terpanggil atau bagaimana? Ya, saya tidak ingin terlalu mendramatisir kondisi ini. Ya. Ini saya anggap sebuah kondisi yang normal. Ya. Walaupun ajangnya KLB. Betul. Ya. Saya lihat ini sesuatu yang normal saja. Walaupun ajangnya KLB. Ya. Boleh orang sampai saat ini yang ini maju, yang ini maju, yang silakan. Itu kan hak mereka. Ya. Tapi esensinya KLB kali ini adalah KLB perubahan. Betul. Transformasi. Karena transformasi ini muncul kan akibat tragedi Kanjuruhan. Ya, tragedi Kanjuruhan. Kemudian merekomendasi yang namanya TGIPF lewat Kepres merekomendasikan mereka untuk mundur. Tapi pengurus PSSI nggak mau mundur. Iya, itu kan dia. Itu. Betul. Karena dia berjanji akan melakukan KLB dan berjanji akan melakukan transformasi. Ya. Artinya begini. Kalau KLB ini jadi digelar, mereka yang menyelenggarakan memang, tapi hasilnya adalah sebuah produk perubahan. Ya. Produk perubahan dari sisi manapun, policy, ya, dari sisi infrastruktur, perbaikan, ya, dari sisi personal kepengurusan. Jadi kalau personal kepengurusan ini masih terlibat orang-orang yang ada direkomendasikan oleh TGIPF untuk mundur, pertanyaan saya kepada Pak Yes, di mana letak transformasinya? Untuk apa ada KLB ini? Untuk apa ada KLB? Nah, kalau mereka masih yang sekarang bahkan ada beredar di grup WA ya, bahwa Pak Erick Thohir maju, beliau layak, nggak apa-apa, karena juga tidak terlibat pada saat di dalam rekomendasi TGIPF. Ya. Pak Erick berhak maju. Dan esko yang nggak terlibat, silakan maju sebagai calon esko. Ya. Tapi kalau yang sudah ada di dalam kepengurusan sebelumnya, saya mohon dengan sangat untuk sadar diri, tidak mencalonkan kembali. Itu poin yang paling penting. Kalau itu masih ada, menurut saya jangan bicara asal posisi ketua umum PSSI. Sudahlah, saya ngurusin ketua PS Mekati saja sama Madura United. Itu saja, simpel kok saya. Oke Bang, kita mulai dengan pertanyaan santai dulu, ya, ringan-ringan dulu. Saya mulai dengan pasca tragedi Kanjuruhan. Sampai saat ini pemerintah belum melakukan sebuah keputusan yang memang menyenangkan, terutama keluarga korban. Kita memenuhi keinginan mereka, lembaga tersangka pidana. Tapi itu bukan poin saya. Andaikan kejadian Kanjuruhan itu Abang adalah ketua umum PSSI, apa yang Abang lakukan? Saya akan maju ke depan H+1. Jadi saya sampaikan kepada masyarakat Indonesia dan pecinta sepak bola. Saya pecinta sepak bola dan masyarakat Indonesia, mulai hari ini sepak bola Indonesia sedang berputar. Kami mohon kita berhenti dulu main sepak bola 1 bulan. Kasih waktu kami untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.
kami pengurus PSSI bertanggung jawab terhadap. Oke. Itu minimal meredakan. Ya. Diikuti oleh ada 2 tim nanti bekerja. Tim teknis yang untuk recovery. Ya. Tim teknis untuk yang mencari penyebabnya. Ya. Ada apa itu? Yang recovery ini lakukan kerjasama sama CSR sama apapun sumber dana untuk membiayai siapa yang sakit, siapa yang berhenti sekolah, siapa yang cacat, apakah ada kompensasi beasiswa. Ini di sini, yang di sini mencari penyebabnya, dan penyebabnya itu sudah ada di GPR. Gampang. Jawaban abang ini memperlihatkan seorang pemimpin yang punya responsibilitas, tanggung jawab penuh, dan ini tidak kelihatan ketika terjadi kejuruan terjadi di Kebupaten Gresik. Dan saya berharap tentu masyarakat sepak bola juga berharap demikian, bahwa sosok yang akan datang memimpin PSSI, poin paling utama adalah bertanggung jawab dalam segala aspek yang menyangkut sepak bola nasional. Dan saya kira ini nilai plus bagi abang, walaupun tadi abang menyatakan masih dalam zona abu maju atau tidak, karena yang tidaknya itu kalau anggota ESPO yang sekarang masih ikut bertarung, sebaiknya 0, mereka 0 sesuai dengan arahan rekomendasi TGPR. Dan saya kira itu sikap yang jelas dan tepat juga untuk mentransformasi sepak bola sesuai arahan FIFA dan pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi. Menuju Kongres biasa tanggal 15 Januari ini, hari Minggu, di bursa balon bakal calon ESPO, ini ada muncul 5 nama yang menurut kami sangat kuat untuk akan masuk menjadi calon ESPO. Ada Pak Erick Thohir, EXCO. Ya, ESPO itu 15. Ya. Ada Pak Erick Thohir, ada Bang Sano, ada Pak Lanyala Mataliti, ada Sarman El Hakim, dan juga ada Pak Fahri Jemi Francis. Nah, 5 orang ini lebih fokus pada posisi PSSI 1. Posisi 1. Nah, dari 5 orang ini bukan tidak mungkin salah satu akan lolos dengan pertarungan yang secara fair, dan kita berharap itu. Nah, abang melihat proses persiapan menuju Kongres luar biasa nanti 16 Februari, apakah itu sudah berjalan dengan baik? Karena sudah tersebar isu ada beberapa oknum ESPO PSSI sekarang mulai bergerilya mencari voter untuk menggolkan seorang balon ESPO nantinya. Apakah sikap ini elegan atau tidak, dan ada unsur fair play atau tidak, atau ada pengkhianatan terhadap sepak bola? Bagi saya pribadi, gerakan-gerakan manuver atau siapapun dialihkan. Artinya itu urusan internal PSSI. Kalau ada yang merasa tersakiti, ya silakan marahi, kan gitu ya. Dan kalau salah, ya memang salah, tapi kita tidak usah ikut menghukum mereka, biarin saja. Karena itu manuver yang menurut saya pasti dilakukan oleh siapapun yang ingin jadi ketua. Dan sah-sah saja. Nah, sebenarnya poin saya bukan itu untuk saat itu. Ya. Saya melihat bahwa mereka ini akan menyelenggarakan kongres. Mereka nanti yang akan memimpin KLB. Akan lebih elok kalau mereka itu tidak melakukan tindakan-tindakan seperti ini. Saya katakan lebih elok. Tidak melakukan tindakan-tindakan, biarkan ini alami berjalan. Karena kalau bicara seperti itu, mereka lebih diuntungkan. Karena mereka ada di dalam. Mereka yang atur. Mereka yang bikin aturan, mereka yang menyelenggarakan, mereka yang pegang palu. Itu mereka. Mereka di dalam. Nah, orang-orang kita seperti yang ada di luar kepengurusan kan tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan berkampanye pun tentunya nggak bisa. Ketemu voter pun akan sulit. Saya misalnya kan nggak mudah saya ketemu voter. Nggak mudah. Jadi makanya kongres luar biasa yang dijalankan secara di luar kebiasaan. Bukan ininya, bukan kongresnya memang luar biasa. Tapi bagaimana proses dalam menjalankan kongres itu jangan di luar kebiasaan. Ini biasa saja. Yang luar biasa itu kongresnya, bukan agenda kongresnya. Kalau agenda kongresnya harus ada pertanggungjawaban. Kalau Bang Yes mengatakan bagaimana
Pak Asrama tanggal 15 ini kongres biasa. Iya, Kan gitu aja kan kongres. Biasa. Saya kongres biasanya simpel. Saya nanti sampaikan kepada tim yang mewakili Madura United karena saya sebagai pembina yang tidak di situ. Saya sampaikan kepada mereka kami tinggal hal aja tinggal minta. Pertama adalah agar PSSI mempersiapkan pertanggungjawaban keuangan di kongres luar biasa nanti. Bukan kongres yang sekarang. Mempersiapkan pertanggungjawabannya. Pertanggungjawaban keuangan. Satu. Yang kedua, agar ketua umum PSSI ini pertanggungjawaban Liga dan PSSI, agar ketua umum PSSI secara organisasi mempersiapkan program pertanggungjawaban terhadap agenda-agenda yang sudah dijalankan seperti apa, bukan di kongres ini, nanti tiga agenda adalah ketiga adalah Madura United menghimbau agar siapapun yang terpilih menjadi komite pemilihan tidak meloloskan pengurus-pengurus yang lama yang terdaftar di TGIPF yang sudah direkomendasikan oleh TGIPF dalam kurung pemerintah untuk tidak ikut lagi di dalam kongres, untuk tidak mendaftar. Kalaupun mendaftar, untuk tidak diloloskan. Tiga itu cukup. Satu lagi Bang Bro. Apa? Imbau kepada voters, kalaupun diloloskan, jangan sampai. Nah, itu urusan voters. Saya nggak bisa menghimbau voters. Voters punya cara sendiri-sendiri. Nggak bisa ngatur mereka juga. Biar ada itu urusan voters. Tapi pertanggungjawaban keuangan, pertanggungjawaban organisasi, himbauan untuk tidak meloloskan yang nyata-nyata sudah direkomendasikan oleh pemerintah untuk mundur. Jangan. Tapi kalau ini diloloskan, pertanyaan saya, di mana transformasi sepak bola kita? Tentu tidak ada. Jadi saya jangan dianggap sebagai mau maju ketua umum. Saya nggak maju. Kemungkinan besar, bahkan bisa bilang 100% saya nggak maju. Lihat kondisi kayak seperti ini, sudahlah. Saya menjadi yang memberikan ini aja nanti lah, saran-saran gitu ya. Paling itu yang bisa saya lakukan karena melihat situasi seperti ini bagi saya kok tidak mungkin kan bagi saya untuk maju. Begini ya Bang, boleh-boleh saja Abang boleh menutup pintu untuk tidak maju. Paling tidak ada masih 0,1% untuk maju. Karena misalnya Abang maju dan terpilih sebagai ketua umum PSSI. Nah, ada pertanyaan atau sedikit kerisauan di masyarakat sepak bola. Bisa saja terjadi konflik of interest karena posisi Abang sekarang sebagai anggota BPK. Bisakah Abang menjawab itu bahwa dalam posisi BPK dan ketua umum nanti? Nggak ada bermasalah. Oke. Nggak ada. Dulu ketua BPK jadi ketua umum PBSI ya. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Itu hal yang berbeda. Ini organisasi. Jadi lebih bersifat etika kali ya. Dan menurut saya dengan posisi Abang di BPK itu sudah memperlihatkan integritas dan etika Abang sehingga ada di sana. Sehingga akan resistensinya mungkin sangat rendah nanti. Dan memang tidak ada masalah. Bisa saya jawab. Silakan. Jadi artinya suatu saat kalau ada yang bertanya itu sangat mudah bagi saya untuk menjelaskan. Jadi saya maju tidaknya bukan karena posisi saya, tapi saya lebih berkeinginan karena transformasi yang sekarang itu sekaranglah waktunya untuk melakukan transformasi sepak bola Indonesia itu sekarang waktunya karena ini kebetulan bersamaan dengan korban 135 nyawa. Kalau tidak ada tragedikan di luar ini, nggak mungkin ada KLB. Sudah, nggak mungkin ada KLB dan kita akui lah, Pak Muhammad Iriawan, Pak Iwan Bule kan berhasil dari sisi timnas berhasil, peringkatnya juga berhasil. Tapi kalau kompetisi ini korbannya 135 nyawa, ini bukan urusan berhasil tidak berhasil. Ini masalah empati, masalah respect kepada korban. Bukan masalah beliau nggak mampu. Beliau mampu. Saya katakan ini buktinya memang timnas oke. Tapi begitu kompetisi, ini nilai beliau rendah. Timnas mungkin nilai beliau 7 atau 8. Pembinaan oke. Kita bisa nilai 7 atau 6 atau 7. Tapi begitu kompetisi, nilai beliau menurut saya rendah. Karena apa? Korbannya terlalu banyak, 130. Saya sampaikan juga kepada beliau, kita WA-an dan tidak ada saya membenci, enggak.
Cuma saya menyampaikan, ayolah libatkan semua, jangan PSSI sendirian. Kalau PSSI sendirian menyelesaikan ini nggak akan mampu. Harus melibatkan semua pihak. Dalam hal ini klub, libatkan klub, ada program klub. Tragedi Kanjuruhan itu kan kita nggak tahu klub disuruh apa. Asprof juga nggak tahu disuruh apa. Begitu tragedi semua menghilang. Klub tidak tahu, Asprof tidak tahu. Sekian lama kemudian baru ada informasi. Tapi sudah terlalu luka. Para pencinta sepak bola, terutama teman-teman di Aremania, itu terlalu luka. Nah sekarang beliau malah, teman-teman Aremania kan malah menjadi sasaran tanda kutip cemoohan jadinya. Padahal mereka yang sedang berduka. Mereka yang sedang berduka. Oke lah mereka pemicu, tapi kan harus dicari jalan keluarnya. Tadi sering tinggal begitu aja. Sekarang Arema mau main di mana ini? Penolakan. Iya dibantu ditolak. Mau main di mana? Nah ini kan ketika tidak tegasan kita juga. Kenapa? Karena dibiarkan. Padahal Arema itu kan anggota PSSI. Betul. Lepas dari dia supporternya yang membuat pemicu seperti ini, tapi klub is klub. Klub eksistensinya sebagai anggota PSSI harus berpihak kepada klub untuk mencari solusi, bukan membela, mencari solusi. Karena Liga 1 itu bisa dibilang kompetisi Liga 1 kalau ada 18 klub. Yes. Kalau satu saja tidak ada, bukan kompetisi Liga 1. Gak usah, itu sudah kompetisi. Nah, pikirkanlah yang artinya apa? Seorang ketua umum PSSI 3 hal kan. Dia harus memperbaiki tim nasional yang baik dan berprestasi. Dia harus melakukan pembinaan yang berjenjang. Yang ketiga, dia harus memutar kompetisi dengan baik dan benar. Ini kan tanggung jawab seorang ketua umum PSSI cuma 3. 2 oke, Pak Iwan Bule ini berhasil. Tapi 1 kompetisi dan korbannya terlalu banyak, 135 nyawa. Bukan karena terus tidak capable, bukan. Tapi ada 135 keluarga yang sedang berjuang. Itu aja saya. Carilah ini, solusinya cari seperti apa. Jangan dibiarkan terus lupa. Akhirnya kompetisi normal. Arema sekarang jadi korban. Supporternya diledek, timnya nggak dapat apa-apa, terus PSSI mendiamkan. Marilah kita teman-teman ini sedikitlah membuka empati dalam hal ini. Pak, mungkin masyarakat sepak bola perlu dengar dari abang juga, karena abang ini salah satu menurut saya dari 5 tokoh yang tadi saya sebut adalah sosok yang paling lengkap untuk memimpin PSSI nanti sesuai dengan pengalaman, kapabilitas, kualitas. Presiden Jokowi disebut-sebut mendukung salah satu balon. Nah, dan isu ini bukan baru pertama kali terjadi. Di zaman Pak Edi Rahmayadi 2016, kemudian Pramono Triawan 2019, isu ini juga mengawali Kongres luar biasa. Dan memang faktanya terjadi. Edi Rahmayadi terpilih, Iwan Bule terpilih. Nah, sekarang ada isu tersebut lagi. Nah, apa pesan atau mungkin ya disebut kritis juga bisa kritik ya kepada Pak Presiden atau masukan ya bagaimana sikap Pak Jokowi, karena baik Pak Edi maupun Pak Iwan Bule gagal. Orang-orang yang didukung Presiden tetapi gagal. Karena apa? Menurut kami Pak Jokowi hanya menunjuk kepalanya, eskonya tidak. Padahal dalam kebijakan strategi di PSSI, semua keputusan strategi diambil secara kolektif kolegial oleh seluruh 15 esko. Tetapi yang terjadi, esko dikuasai oleh mereka-mereka yang status quo sekarang yang tadi abang sudah sebut itu, sebaiknya mereka tidak ada lagi di gelanggang PSSI nanti. Mungkin ada pesan atau kritik atau masukan kepada Pak Presiden supaya bersikap seperti apa? Enggak ada. Jadi saya tidak mau membawa Presiden dalam karena bagaimanapun sepak bola adalah sepak bola. Pemerintah adalah pemerintah, PSSI adalah PSSI, pemerintah adalah pemerintah. Saya nggak mau membawa-bawa keduanya itu kemudian kita menjadi berandai-andai kemudian berprasangka buruk. Tapi yang pasti sepak bola tidak akan pernah berjalan tanpa dukungan pemerintah. Jadi dan yang pasti juga pemerintah saat ini yang paling concern terhadap sepak bola. Mestinya ya, artinya
terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan terbitnya apa itu Perpres itu, Perpres nomor 4 ya. Iya. Nah, nomor berapa itu untuk nomor 1, Perpres nomor 1 tahun 2019 kalau nggak salah ya. Oh enggak, bukan. Impres. Oh, Impres, sorry. Impres tentang percepatan pembangunan nasional. Ya, itu kan berarti concern-nya kepala negara terhadap sepak bola. Cuma mungkin federasi tidak menyambut ini dengan sebuah kesempatan. Itu saja. Dan itu sesuai blueprint-nya masih berlaku sampai 2024 Impres itu. Tetapi sekarang belum jalan. Iya, sudah 4 tahun. Iya. Artinya biarin lah, saya jangan dicampur adukan, Bang Yes, tentang pemerintah dan sepak bola. Dia ini sepak bola berjalan, sehingga kita tinggal cari menurut voters ketua umum siapa yang kaya. Biar voters yang menentukan, tapi begini, persyaratannya voters ini juga harus kan sudah 4 kali kita kongres seperti ini ya. Betul. Dari mulai 2011 ya. Awalnya kita menjatuhkan Pak Nurdin Halid itu yang ada sampai ribut segala macam, kemudian 2014 ada kongres, 2015 ada kongres, bahkan ada kongres sampai 2 kali ya, waktu itu seperti tolak yang di Sultan itu, kemudian terjadi di Solo, kemudian ada KPI, ada macam-macam. Semuanya nggak ada yang berjalan normal. Ini yang harus kita akui bareng-bareng teman-teman voters. Tidak ada sebuah kongres yang berjalan normal, profesional, dengan baik dan benar. Seluruhnya ada kasakusuk yang menyebabkan hal-hal prasangka-prasangka itu muncul, sehingga handed over antar kepemimpinan sering nggak mulus. Nggak mulus. Kan begini, tugas penerusnya itu kan meneruskan yang bagus, ya kan? Menyelesaikan yang belum selesai, menghentikan yang buruk kan? Ini kan tidak. Pemindahan tentang pertanggungjawaban serah terima laporan keuangan ini kan nggak terjadi. Pengurus PSSI dulu bahkan ada info, ada hutang segini, ada hutang segini. Itu kan menurut saya ini organisasi seperti apa yang kan begini, ada serah terima gitu dari pemimpin yang lama kepada yang baru. Ini laporan keuangan pada saat Anda tinggal tanggal sekian, cash flow kita sekian. Nah ini loh, saya ada hal yang belum selesai. Kalau menurut Anda bagus, silakan lanjutkan. Kalau belum, hentikan. Kan begitu, ada tanda terima. Berita acara, tanda terima, serah terima, melanjutkan. 4 kali kongres, nggak ada. Tidak ada pertemuan. Handed over. Bang, terakhir dari saya. Abang benar-benar mau maju, tadi kan bilang kan kayaknya nggak mau maju. Tapi menurut abang, mau maju apa enggak kira-kira? Ini dari saya. Pertanyaan terakhir ya. Sikon ini beberapa, dari saya masih ada. Sikon seperti ini saya nggak maju. Kenapa Bang? Alasan apa? Kalau bicara sikon ya. Pertama, semesta nggak mendukung. Semesta nggak mendukung. Semesta nggak mendukung ini saya lihat ada gerakan-gerakan yang menurut saya kongres ini menjadi yang tidak bisa dinilai kongres yang sehat. Akan mungkin yang terburuk. Ya nggak tahu. Mudah-mudahan aja berjalan baik. Tapi itulah saya tegaskan bahwa kondisi seperti ini mereka sudah melakukan. Nggak ada kongres itu sistem kemudian ketumnya ini, wakil ketumnya ini terus diedarkan. Nanti informasinya begini ya. Ini apa? Dan itu termasuk dalam pembentukan KP dan KBP besok di hari Minggu. Nah itu lebih lucu lagi. Sudah ada nama-nama yang disusun, baik di komite pemilihan maupun komite banding pemilihan. Jadi tinggal disodorkan di ketok palu. Padahal prosesnya kan tidak demikian yang tadi aku bilang. Prosesnya masuk kongres dan dibuka kepada quorum dan silakan voter atau anggota memilih. Tapi sekarang mereka semua paket, tinggal voter. Voter itu berhak memilih ketuanya ini, wakil ketuanya ini, SK-nya ini. Jangan disuruh paket. Paket ini kan persekongkolan. Saya katakan persekongkolan karena mereka sudah berembuk. Ya. Hasil paket itu kan hasil rembukan. Itu yang membuat saya nggak setuju. Untuk apa? Yang seperti itu. Ini persekongkolan. Coba aja lihat tadi. Kalau ada satu yang nggak sepakat saja, terjadi lagi kasus kemarin. Pak Ketum, Pak Jenderal itu, Pak Cucu. Iya. Begitu ada yang menonjol, hilang beliau peran. Bayangkan, satu suara hilang dipilih oleh sekian banyak voters.
Dan itu memandatkan ya. Saya memandatkan kepada si A untuk menjadi Esko. Kemudian tidak bulat Esko mengebiri beliau. Akhirnya beliau tidak punya mandat. Ini masa begini kita mau berorganisasi? Silakan pilih. Ketum boleh kampanye, wakil ketum kampanye, Esko pun kampanye. Tapi jangan kampanye gerombolan. Kalau gerombolan itu ada persekongkolan. Kalau persekongkolan ada kesepakatan. Kalau ada kesepakatan berarti ada sesuatu yang tidak disepakati dan akan menghancurkan sepak bola Indonesia. Ini yang tidak. Sepakat. Mantap sudah Pak. Itu pertanyaan saya. Semesta atau alam ini kan masih bermain terus, dan semesta dan alam ini kan masih sebulan lagi dari katakan mereka kongres tanggal 15, berarti 2 hari kemudian KP dan KPP sudah membuka pendaftaran. Berarti apa masih punya peluang di mulai 17 sampai dengan 10 Februari. Jadi alam semesta kalau berubah nanti, sekarang kan musim hujan nih, sebentar besok musim kemarau, ya kan berubah lagi abang. Katakan berubah. Abang punya agenda apa yang bisa abang bawa untuk membangun sepak bola kita ke depan? Tidak, PSSI ada ini regulator. Agenda andalan apa? PSSI itu hanya regulator. Dia mengatur 3 hal. Peningkatan timnas yang bagus, pembinaan usia muda yang berhasil, kompetisi berjalan baik. Dia hanya membuat aturan. Dan mereka jangan masuk di sini. Ikut ngatur-ngatur wasit, ikut ngatur pemain timnas, misalnya ya. Tapi jangan begitu masuk, jangan pernah berharap kita punya timnas yang kuat. Karena ini ujungnya timnas, pembinaan usia muda, kompetisi yang bagus, muaranya timnas. Timnas ini negara, merah putih, ada Garuda Pancasila di sini. Nah kalau dari sini udah keliru, kompetisinya keliru, seperti sekarang kompetisinya. Saya katakan keliru, apalagi ini mau tidak ada degradasi pula. Kemudian kita berharap timnas menang. Apa penangan? Jangan. Sudah, kita perbaiki yang paling dasar. Oke. Terakhir. Terakhir. Closing statementnya dari abang lagi. Terakhir. Ini pertanyaan memang agak menusuk. Dari sekian balon Esko ini, bolehkah abang menyampaikan kepada masyarakat bahwa ada yang tidak bersih dalam kapasitas mereka? Oke, terima kasih. Silakan closing statement, Pak. Nggak ada ya, maksud saya kepada teman-teman. Ini obrolan yang santai dan menurut saya ini bermanfaat juga untuk kita diskusikan lebih detail. Terima kasih. Ya, silakan. Kalau saya, sikap saya jelas. Sudah saya sampaikan tadi bahwa tentang sepak bola, karena saya tahu sebenarnya penyakit yang terjadi, ya mestinya saya juga tahu obatnya. Tapi apa boleh buat, kondisi masih belum memungkinkan. Kalau memang PSSI ini kondisinya seperti ini, ya kita nikmati. Mudah-mudahan kita ada ya. Bang, terima kasih banyak Pak sudah menerima kami dari Soccer. Saya pamit ya. Terima kasih. Oke teman-teman, demikian kita sudah berbicara dengan Bang Aksanul Kossasi tadi tentang banyak hal, terutama tentang KLB dan bagaimana beliau tidak bersedia untuk menjadi ketua umum, tapi nanti siapa tahu ada alam semesta bisa berubah lagi. Dan jangan lupa setelah dengan Bang Aksanul ini kita akan masih punya 4 lagi kandidat yang akan bertarung di pusat PSSI 1. Masih ada Lanyala Mataliti, kemudian ada Erick Thohir, ada Fahri Prancis, dan Sarman El Hakim. Jadi tunggu, ikuti terus di Rai Soccer TV. Saya dan Bung Isayas. Ingat, bola itu bola, giring terus.